Assalamualaikum. Gimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, karena bagaimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, karena kabarnya adik-adik baik. Lalu kita memulai mata pelajaran kita pada hari ini. Di sini Bapak akan sedikit dulu ya, dan supaya belajarnya lebih semangat lagi. Baik, adik-adik silakan berdiri. Ikuti arahan dari saya dan baik, jenisnya itu bebek ayam. Bebek ayam. Contohnya. Kalau misalnya bebek itu tepuk 1 kali, kalau ayam itu tepuk 2 kali. Ikuti arahan dari Bapak ya. Bebek ayam. Adik-adik ikuti arahan dari Bapak. Kalau misalnya Bapak ngomong bebek ayam, adik-adik juga ngomong. Bebek ayam. Bebek ayam. Oke, adik-adik pulang ya, supaya belajar kita hari ini tambah semangat. Iya. Tolong lagi. Bebek ayam. Bebek ayam lain. Ini kayaknya tidak fokus. Pak, coba ulang lagi ya. Mak, bisa dipegang dulu. Kalau misalnya saya bilang bebek tepuk tangan 1 kali, kalau ayam kan tepuk tangan 2 kali. Ikuti arahan dari saya. Bebek ayam. Ayam bebek. Bebek ayam. Adik Hernawan, ada berapa kali Bapak sebut bebek? Salah. Ada berapa kali? 3 kali Pak. Karena adik Hernawan masih kurs ya. Baik, seulang lagi 1 kali lagi kita sendiri supaya belajar kita teman-teman tadi. Oke. Ayam bebek. Bebek. Antasari ada berapa kali Bapak sebut bebek? Berapa kali? 4 salah. 5 betul. Silakan duduk adik-adik tentang teman. Baik, sebelum mata pelajaran kita dimulai pada hari ini, di sini Bapak akan mengumumkan dulu terlebih dahulu. Hernawan, Hadir, Pak. Anugrah, Rio, Pak. Ini, Ini. Hermawati. Hadir, Pak. Baik, karena
Kehadiran adik-adik kita semua. Jadi di sini saya akan membuka atau pelajaran kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami Bismillahirrahmanirrahim. Kami Islam Dina. Kami Muhammadin Nabi wa Rasul. Oleh Allah Subhanahu Kadari. Kemudian juga datang di kami. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia dan rahmat. Baik. Adapun tujuan pelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama peserta didik mampu melaksanakan perubahan untuk menuntut kebaikan, dan yang kedua itu peserta didik dapat bersikap adil, dan yang ketiga itu peserta didik dapat menjelaskan materi mendidik hidup dengan kemuliaan, dan yang keempat itu peserta didik dapat menjelaskan materi mendidik hidup dengan kemuliaan. Baik. Adik-adik ada yang bisa hapus? Mendidik hidup dengan kemuliaan. Baik, adik-adik ada yang bisa bacakan dari penjelasan yang ada di depan, mendidik hidup dengan kemuliaan. Ya, baik, jadi mendidik hidup itu adalah perjalanan yang penuh tantangan. Namun jika kita melaluinya dengan kemuliaan, kita akan menemukan kekuatan, kebijaksanaan, dan kebahagiaan yang tak ternilai. Dengan memupuk sikap positif dan saling menghargai, kita dapat menemukan makna yang dalam setiap langkah kehidupan. Baik, di sini ada definisi kemuliaan. Pertama itu makna kemuliaan. Adik-adik ada yang tahu penjelasan dari makna kemuliaan ini? Coba saudara, coba adik kawan baca makna kemuliaan. Kemuliaan merujuk pada sifat luhur, bermartabat dan terhormat yang dimiliki seseorang haji berkaitan dengan integritas, moral, kebijakan, dan kontribusi positif bagi sesama. Baik, terima kasih kepada Bapak yang telah menjelaskan makna kemuliaan. Baik, di sini kemuliaan itu ada dua konsep, yaitu yang kedua itu adalah nilai-nilai kemuliaan. Baik, kemuliaan itu mencakup nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, kerendahan hati, empati, dan dedikasi. Orang yang mulia itu memiliki komitmen kuat terhadap prinsip moral yang luhur. Baik, di sini ada yang bisa memberikan contoh terhadap nilai-nilai kemuliaan. Ada berapa? Bisa memberikan contoh nilai-nilai kemuliaan di sini. Dan di sini ada 4 nilai. Pertama itu kejujuran.
membantu sesama, membantu orang tua. Mungkin saya Pak. Terima kasih kepada Ibu. Baik, jadi kita harus memiliki sikap seperti nilai kejujuran, karena kejujuran itu adalah sangat bermakna bagi kehidupan kita. Baik, kita lanjut ya. Di sini ada pengertian, di sini poin kedua yaitu ada pentingnya hidup mulia. Baik, ada yang bisa jelaskan di sini bagaimana pentingnya hidup mulia? Jika ada yang bisa jelaskan. Baik, saudari Adi. Untuk hidup, kemuliaan adalah yang kehidupan yang mulia tidak hanya membawa manfaat bagi diri sendiri, namun juga memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar dan manusia. Oke, terima kasih kepada beri dulu aplaus buat Tani Tanjung. Baik, jadi dengan menerapkan prinsip-prinsip kemuliaan, seorang dapat menjadi teladan bagi orang lain, memberikan inspirasi untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Hidup mulia juga dapat memberikan ketenangan batin, kebahagiaan dan kepuasaan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Baik, kita lanjut. Pada surah Al-Hujurat ayat 12 itu menjelaskan, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati, kebetulan merasa jijik, dan bertakwa kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima tobat, Maha penyayang. Baik, jadi dari kandungan hal tersebut yaitu orang yang beriman dilarang berburuk prasangka kepada sesama manusia, sebab sebelum sampai itu merupakan perbuatan yang dosa. Ngerti adik? Baik, kita lanjut di sini pada baik, di sini ada karakteristik orang mulia. Di sini ada 4 karakteristik. Yang pertama itu berbalas kasih, dan yang kedua itu berintegritas, dan yang ketiga itu bijaksana, dan yang keempat itu rendah hati. Baik, adik-adik di sini ada yang tahu dari berbelas kasih di sini? Maksud dari berbelas kasih? Alasannya? Coba jelaskan Contohnya yaitu ketika kita membantu seseorang tanpa meminta imbalan dari orang tersebut. baik, tepuk tangan untuk adik. Baik, di sini ada 4 karakteristik. Yang pertama itu berbelas kasih, dan yang kedua itu berintegritas, dan yang ketiga itu bijaksana, dan yang keempat itu rendah hati. Baik, jadi berbelas kasih itu orang yang memiliki hati yang dipenuhi dengan kasih sayang dan empati, selalu siap untuk membantu orang lain tanpa pamrih. Baik, dan yang kedua itu berintegritas. Ada yang tahu dari karakteristik berintegritas?
Oke, adik Rika Sari. Mereka mengikuti prinsip dan nilai-nilai luhur dalam berbuat curang dan jujur. Baik, tepuk tangan untuk adik Ulfi Ansari. Semangat ya. Baik, dan yang ketiga yaitu bijaksana. Orang mulia memiliki kebijaksanaan untuk membuat keputusan yang tepat, melihat persoalan dari berbagai sudut pandang, dan memberi nasihat yang berharga. Baik, di sini ada yang bisa memberikan contoh terhadap bijaksana. Adik SD bisa berikan contoh terhadap karakteristik orang mulia yang bijaksana. Itu orang yang mulia memiliki keinginan untuk membuat keputusan yang tepat. Oke, baik, tepuk tangan untuk adik SD. Tepuk tangan. Oke, baik, kita lanjut di sini, dan yang keempat itu ada rendah hati. Mereka tidak sombong atau memamerkan kemampuannya, melainkan menyadari bahwa kemuliaan berasal dari hati yang rendah dan tulus. Baik, kita lanjut ya. Di sini ada tantangan menjalani hidup mulia. Menjadi Baik, di sini ada tantangan menjalani hidup mulia. Baik, menjalani hidup mulia bukanlah perkara buruk, perkara mudah. Tantangan utama adalah menjaga konsistensi dan komitmen dalam mewujudkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan sehari-hari. Godaan materialisme, egoisme, dan individualisme itu seringkali menjadi penghalang bagi seorang untuk tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip kemuliaan. Baik, adakah di sini ada yang tahu makna dari tentang menjalani hidup mulia? Kalau ada yang tahu silahkan angkat tangan, dan Bapak di sini akan berikan hadiah. Anjay. es goreng. Goreng. Ya, Pak. Oke, adik Anissa. Dari sini yaitu tentang menjalani hidup mulia. Menurut saya ini untuk menjalani hidup mulia itu memang tidak mudah, Pak Guru, karena ada berbagai proses tantangan yang kita harus lewati, konsekuensi yang harus kita lewati agar bisa mewujudkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu berlaku yang baik, membantu teman, atau dan sebagainya. Begitu saja. Baik, berikan aplaus untuk adik Anura. Oke, adik Anura sebentar saya kasih hadiahnya. Oke, jadi tantangan menjalani hidup mulia itu menghadapi tekanan sosial dan budaya yang menganut pola hidup yang bertentangan dengan kemuliaan juga menjadi tantangan sendiri. Ada yang paham? Oke, kita lanjut. Di sini ada strategi memupuk kemuliaan.
Baik, di sini ada 3 poin strategi maupun kemuliaan. Yang pertama itu perbaiki diri sendiri. Yang kedua itu miliki visi dan tujuan mulia. Dan yang ketiga itu kembangkan kebiasaan positif. Ada yang tahu di sini, ada yang bisa memberikan penjelasan terhadap perbaiki diri sendiri. Kalau ada yang bisa jawab, Bapak saya akan kasih hadiah nanti. Yang mana Saya lagi. Yang mana, Pak? Mayoritas. Oke. Ada yang bisa jawab? Ya, yang lima. Perbaiki diri sendiri. Adik Hernawan Prio, ada yang bisa menjelaskan terkait dengan strategi maupun kemuliaan. Yang pertama itu perbaiki diri sendiri. Ada yang tahu? Baik, jadi perbaiki diri sendiri itu mulai dengan introspeksi diri, kenali kelemahan dan kekuatan kita. Fokus pada pengembangan karakter, mulia seperti kejujuran, integritas dan empati. Baik, dan yang kedua itu miliki visi dan tujuan mulia. Baik, tadi di sini ada yang bisa memberikan penjelasan terhadap memiliki visi dan tujuan mulia. Baik, karena mungkin adik-adik ini baik sekali. Baik, di sini jadi memiliki visi dan tujuan mulia itu tetapkan tujuan hidup lebih besar dari diri sendiri, seperti memberikan manfaat bagi masyarakat, membuat rencana dan untuk mewujudkan visi tersebut. Baik, dan yang poin ketiga yaitu kembangkan kebiasaan positif. Baik, jadi di sini penjelasan dari kembangkan kebiasaan positif itu bentuk kebiasaan yang mendukung kehidupan yang mulia, seperti bersyukur, berbagi dan meluangkan waktu untuk refleksi diri. Baik, di sini kita paham berkaitan dengan materi yang kita bawakan pada hari ini. Paham? Paham. Baik, kita lanjut ya. Banyak. Baik, di sini ada peranan agama dan spiritualitas. Di sini ada 3 poin, yaitu panduan moral, dan yang kedua itu koneksi batin, dan yang ketiga itu inspirasi teladan. Baik, jadi agama dan spiritual itu memberikan landasan moral yang kuat dalam menjalani hidup dengan kemuliaan, mengajarkan nilai-nilai kebaikan, kebijaksanaan, dan tanggung jawab. Dan yang kedua itu koneksi batin. Praktik spiritual membantu membina hubungan yang mendalam dengan Tuhan atau kekuatan yang lebih tinggi, memberikan ketenangan batin untuk kekuatan untuk mengatasi tantangan hidup. Dan yang ketiga itu inspirasi teladan. Figur-figur sekaligus dan spiritual yang mulai menjadi teladan bagi kehidupan, menginspirasi untuk mengikuti jejak kebijakan dan pengabdian mereka. Adik-adik paham apa yang Bapak jelaskan tadi? Oke, baik, terima kasih.
dampak hidup mulia bagi diri dan lingkungan. Di sini ada 4 poin. Yang pertama itu kedamaian batin, kedua itu keteladanan positif, dan yang ketiga itu kontribusi nyata, dan yang keempat itu warisan kebijakan. Baik, jadi kedamaian batin itu menjalani hidup mulia, memberikan rasa kedamaian dan ketenangan batin yang memungkinkan Anda menjalani kehidupan dengan lebih bahagia dan penuh makna. Baik, dan yang kedua itu ada yang saya bacakan. Yang kedua itu keteladanan positif. Baik, adik turun. Yang kedua yaitu keteladanan positif. Kemudian menjadi contoh inspiratif bagi orang-orang di sekitar. Mendorong mereka untuk mencontoh perilaku dan nilai-nilai yang kita terapkan. Baik, beliau turun untuk adik turun. Baik ya. Sudah. Dan ketiga itu kontribusi nyata. Jadi dengan hidup mulia Anda dapat memberikan kontribusi positif dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar, baik keluarga, masyarakat maupun warisan kebajikan. Hidup mulia dengan meninggalkan warisan kebajikan dan kebaikan yang dapat diteruskan kepada generasi selanjutnya. Baik, paham adik-adik? Baik, kita lanjut. Dan yang terakhir di sini menjadi kemuliaan itu sebagai hidup. Di sini ada 4, yaitu sadar diri, itu mengenali kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Dan yang kedua itu mengembangkan karakter, melatih sifat-sifat terpuji seperti kejujuran, disiplin, dan empati. Dan yang ketiga yaitu pelayanan tulus, membantu sesama dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan. Dan yang keempat itu integritas, itu menjaga Pakai konsistensi antara perkataan dan perbuatan. Baik, sebelum kita mengakhiri mata pelajaran kita pada hari ini, Bapak akan memberikan tugas kelompok ya. Baik, di sini ada 3 kelompok. Yang pertama itu kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Baik, bisa ditulis? Pak Guru. Ini kita kasih waktu 10 menit. Silakan dikerjakan. Bagi yang sudah mengerjakannya, silakan maju di depan dan jelaskan. Baik. Bagi yang sudah selesai, silakan maju di depan mewakili kelompoknya. Oke, persilakan untuk adik dan ibu. Ya, baik, pertanyaan adalah sebutkan tindakan-tindakan perilaku pengendalian diri. Yang pertama yaitu menahan amarah serta mengendalikan diri. Yang kedua yaitu mengontrol tindakan kesadaran diri agar tidak mudah emosi. Ini itu saja, Pak. Oke, baik, beri aplaus untuk adik Hamza. Bentar, ada. Kemudian tindakan-tindakan yang menunjukkan perasaan keadilan. Yang pertama itu memberikan salam dan senyuman kepada orang lain tanpa memandang status atau latar belakang mereka. Kedua, memberikan dorongan dan pujian kepada orang lain. Tiga, memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain tanpa pamrih atau manis atau ini. Keempat, mendengarkan
perhatian ketika orang lain bercerita atau berbagi pengalaman. Yang terakhir itu memberikan kesempatan kepada orang lain untuk membuktikan kemampuan dan integritas mereka untuk membuat kebaikan. Baik, Maria belum untuk yang mengedepankan persaudaraan, memberikan sama, memberikan bantuan dan dukungan kepada saudara-saudara kita dalam situasi sulit. Yang kedua, berbagi rezeki, pengetahuan atau pengalaman dengan saudara-saudara kita. Yang ketiga, menjaga silaturahmi, hubungan baik dengan saudara-saudara kita, baik yang dekat maupun yang jauh. baik, Maria belum untuk adik Anwar. Baik, mungkin itu saja pelajaran kita pada hari ini. Di sini saya akan menunjukkan mata pelajaran kita pada hari ini bahwa meniti hidup dengan kemuliaan adalah usaha terus menerus untuk menjalani kehidupan yang bermakna, penuh integritas dan bermoral. Hidup dengan integritas dan kejujuran adalah dasar dari kemuliaan. Ini berarti bertindak dan konsisten terhadap nilai dan prinsip yang harus dipegang. Baik, mungkin itu saja dari Bapak. Saya kira dimulai, maka juga diakhiri. Jika diakhiri tanpa memulai demikian presentasi satu masalah. Sekian dari saya. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.